Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga berkat Tuhan selalu ada pada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena sungguh Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Terbukti pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat, selamat, dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang melayani ibadah pada saat ini adalah Bapak Pendeta Muryo Jayadi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan yang terdapat pada Kidung Jemaat nomor 454. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita memasuki dalam ibadah kita saat ini. Kita satukan hati kita dengan satu ungkapan yang demikian.
Ibadah kami saat ini berlangsung hanya karena tuntunan dan penyertaan dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang selalu memelihara ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai, dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema ibadah yang melandasi ibadah kita pada saat ini terambil dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai 10. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai 10 menyatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama akan menolong kita dalam menghadapi penderitaan, dan hal ini membuat orang percaya lebih bersabar dalam penderitaan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita bukan hanya bersabar saja dalam penderitaan, mari kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah, karena Allah sumber segala kasih dan karunia akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ku ingin menyerahkan Kidung Jemaat nomor 441, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Seluruh
Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah sebuah realitas kehidupan kita. Seringkali kita diperhadapkan dengan ketidakberdayaan. Ketika kita tidak berdaya, bisa jadi kita terjatuh di dalam dosa. Namun kita patut bersyukur bahwa kita boleh bersekutu di tempat ini untuk menyerahkan segala dosa dan salah kita kepada Tuhan. Kita pun juga diberikan kesempatan untuk mohon pengampunan kepada Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepadanya untuk mengakui, menyesali, bahkan memohon pengampunan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah yang Maha Besar. Kuat kuasa-Mu sungguh luar biasa kepada kami semua. Hari ini Engkau telah mengizinkan kami semua untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan. Kami dapat merasakan sentuhan tangan-Mu ketika kami istirahat semalam. Engkau sudah menyelimuti kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga pada pagi hari Tuhan telah memberikan kekuatan baru. Biarkanlah kekuatan baru pemberian-Mu ini kami gunakan untuk datang kepada-Mu dalam ibadah. Saat kami datang dalam peribadatan, sesungguhnya kami tidak membawa kebaikan diri, tetapi kami membawa segala dosa dan salah yang sudah kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami mengakui, kami menyesali atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Melalui perkataan kami, melalui sikap kami, melalui angan-angan kami yang seringkali bertentangan dengan kehendak-Mu. Dengan kerendahan hati kami mengakui, kami menyesali atas dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Kami mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan, agar kami yang datang kepada-Mu layak untuk mendapatkan pengampunan melalui pengorbanan darah Yesus Kristus di Kalvari, akan menghapus segala dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa pengakuan dan penyesalan kami hanya dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah Maha Baik. Ia senantiasa menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang mau mengakui, mau menyesali dengan ketulusan hati. Ada kesaksian firman Tuhan melalui Roma 5 ayat 8 dan 9 merupakan berita anugerah yang dinyatakan demikian. Bapak Ibu diminta untuk berdiri. Roma 5 ayat 8 dan 9 demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian berita anugerah. Mari bersama-sama dengan sukacita menerima berita anugerah ini dengan kita amini melalui pujian Kidung Jemaat nomor 33 dinyanyikan bait 1 dan 4. Saudaramu
disilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai yang ke-11, dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai yang ke-14. Sebelum kita bersama-sama membaca, mari terlebih dahulu kita siapkan hati, kita masuk dalam doa. Terpujilah Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah keselamatan, anugerah kesehatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh bersekutu, beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama akan membaca firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah hati kami, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, sehingga apa yang kami baca dan kami dengarkan nanti benar-benar itu menjadi berkat bagi kehidupan iman percaya kami. Kepada Bapak Pendeta Muryo Jayadi yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menaungi, menyertai, sehingga apa yang disampaikan benar-benar itu adalah kehendak Tuhan. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, biarlah Tuhan hadir di tengah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti
kita. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Adalah berbahagia bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, terlebih melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat 434 menanggapi atas firman yang sudah kita dengarkan. Selamat pagi dan salam sehat sentosa dalam perlindungan Tuhan. Walaupun sekarang kita berada dalam suasana yang penuh dengan penderitaan, sektor apapun mengalami hal yang sama. Tetapi itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah realitas hidup yang menunjukkan bahwa banyak sekali persoalan yang harus dihadapi oleh orang percaya. Tetapi di tengah-tengah penderitaan tersebut juga tidak sedikit orang yang masih bisa tetap bertahan sekalipun berada dalam penderitaan. Baik secara ekonomi, pendidikan, pekerjaan, berkeluarga, sampai sakit penyakit yang dideritanya pun mereka tetap bertahan berada dalam penderitaan. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan kok tidak langsung mengangkat penderitaan yang sedang dialami oleh orang percaya itu, sehingga manusia terbebas dari penderitaan dan hidupnya senantiasa mengalami kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian, tidak menderita apapun? Itu adalah sebuah pertanyaan manusiawi. Tetapi segala sesuatu yang terjadi atas hidup manusia pasti ada dalam rencana
Tuhan. Pasti kita bertanya, apa rencana Tuhan ketika bumi Indonesia sedang mengalami penderitaan ini? Dan kapan akan berakhir penderitaan ini? Itulah pertanyaan-pertanyaan mengapa dan mengapa. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi manusia yang bertanggung jawab atas hidup kita ini, di mana kitalah yang memang harus bekerja keras, kitalah yang harus berjuang untuk bisa melewati setiap persoalan dan penderitaan yang kita alami. Itulah sebabnya dalam ibadah saat ini kita bersama-sama akan mengumuli dengan satu tema, bersabar dalam penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, keberadaan para murid-murid selalu dirundung rasa ketakutan. Demikian juga setelah Tuhan Yesus naik ke surga, seperti yang dikatakan dan dituliskan dalam kitab Kisah Rasul 1, 12-14 tadi, para murid-murid datang ke Yerusalem dan mereka naik ke atas dan menumpang di sana. Keberadaan mereka tidak ingin diketahui. Di sini tampak bahwa mereka masih mempunyai rasa takut dan was-was kepada orang Yahudi. Mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam penderitaan. Saat itu adalah saat kesusahan dan sangat berbahaya bagi murid-murid Yesus. Mereka seperti domba di tengah-tengah serigala. Tidak ada pemimpin yang membawa mereka. Tidak ada seorang yang dapat dipakai sebagai anutan dalam hidupnya. Mereka kemana-mana. Keberadaan orang percaya tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi penderitaan ini yang secara terus-menerus selalu ada dan selalu dihadapi oleh manusia? Rasul Petrus memberikan nasihat praktis kepada kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 10 tadi, yaitu nasihat betapa pentingnya untuk hidup bersabar dalam penderitaan. Nasihat ini menunjukkan adanya penderitaan yang sedang dialami oleh orang-orang percaya, agar mereka tidak merasa aneh dalam mengalami dan menghadapi penderitaan, agar mereka tidak kaget ketika penderitaan itu menimpa pada diri mereka. Sebab meskipun penderitaan itu terasa amat berat, namun semuanya itu dimaksudkan hanya untuk menguji, bukan untuk menghancurkan mereka. Penderitaan memang dimaksudkan untuk menguji kesungguhan hati mereka. Maka dari itu di tengah-tengah suasana menguji diri tersebut, kekuatan, kesabaran, dan kepercayaan mereka kepada Allah ditaruhkan di situ. Maka dari itu murid-murid Yesus dalam menghadapi penderitaan tersebut nyata sekali, bersikapnya jelas sekali. Kita dapat melihat kesabaran orang percaya dalam diri rasul-rasul dan para pengikut Kristus kala itu. Apakah mereka yang lakukan pasca kenaikan Tuhan Yesus? Mereka naik ke atas. Ia berdoa sehati sepikir dan senantiasa ia berdoa. Mereka bertekun dalam doa, menghabiskan waktunya untuk berdoa lebih dari biasanya.
mereka tidak pernah kehilangan 1 jam pun untuk berdoa. Ini menunjukkan bahwa mereka berkumpul bersama-sama dalam kasih yang kudus dan tidak ada pertengkaran atau tidak ada perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Betapa berharganya kesatuan yang telah mereka bangun dengan penuh kesabaran. Kalau tidak sabar, murid-muridnya pasti akan bertengkar. Pasti akan melakukan hal-hal yang tidak baik satu dengan yang lain. Tetapi dengan penuh kesabaran, mereka mau berhimpun bersama-sama sehati sepikir dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam menghadapi penderitaan, sudah selayaknya orang percaya bersabar. Dengan bertekun dalam doa, itu menunjukkan kepada kita adanya kesabaran dan keyakinan bahwa Allah Bapa akan memelihara kita. Kondisi seperti itulah yang mendorong Yesus untuk mendoakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Seperti doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita, Yohanes 17:1-11, khususnya pada ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Sangat istimewa apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berdoa. Bagi Yesus, murid-muridnya dan kita orang percaya adalah kepunyaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Karena Roh Kudus, kita bisa bersatu menuju pada keyakinan pada Yesus. Kita tidak mungkin berpisah dengan Allah Bapa. Kita tidak mungkin berpisah dengan Yesus dan juga tidak mungkin berpisah dengan Roh Kudus. Karena kesatuan kasih ini nyata dalam doa yang diungkapkan oleh Yesus, menyerahkan murid-muridnya agar sekalipun murid-muridnya mengalami penderitaannya, mereka tetap satu. Dan kesatuan itu digambarkan seperti kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sebabnya mereka sekalipun berada dalam penderitaannya, masih berada dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah istimewanya bahwa Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Manusia yang mendoakan sesamanya, yang menandakan kasihnya kepada sesama, itu adalah hal yang biasa. Ketika Bapak Ibu melihat sesamanya membutuhkan pertolongan, lalu kita berdoa, mendoakan mereka. Itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus mendoakan kepada kita, itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali bagi kita. Disitulah Yesus menunjukkan kasih-Nya yang amat besar kepada kita. Karena Dia mau mengingat kita apapun yang sedang kita alami. Setiap saat, bahkan juga berdoa bagi kita. Hanya orang yang mencintai orang lain yang mampu berdoa bagi sesama. Begitulah Allah di dalam Yesus Kristus yang sangat amat mencintai manusia. Ia selalu berdoa kepada orang percaya. Yesus meminta agar kita tidak diambil dari dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Itulah keinginan yang dimiliki oleh Yesus
Yesus menyatakan bahwa kita bukan dari dunia ini. Kita adalah milik Allah yang dikuduskan dan dipilih menjadi warga kerajaan Allah. Sekalipun demikian, Yesus ingin agar Bapa menolong kita untuk melakukan banyak tugas yang ada dalam dunia ini, terutama agar kita semua berada dalam perlindungan dari penderitaan. Sekalipun kita menghadapi dan mengalami penderitaan, tetapi pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Inilah Bapak Ibu yang luar biasa. Yesus mengusahakan agar kita dilindungi dari segala penderitaan, dilindungi dari segala kesusahan dalam menjalani hidup kita. Doa Yesus yang diungkapkan tersebut tidak hanya ingin meneguhkan para murid-muridnya pada waktu itu, tetapi doa yang disampaikan oleh Yesus ini pun juga bagi orang-orang percaya pada generasi sekarang, termasuk kita semua. Sejarah mencatat ada banyak orang percaya yang mau menjalani hidup dengan konsekuensi penderitaan dan kematian. Stefanus sampai mati mengalami penderitaan, tetapi masih tetap satu di dalam Tuhan. Petrus, Yohanes, semuanya juga mengalami penderitaan, tetapi masih tetap kekeh bersama-sama dengan Tuhan. Mereka bertahan karena mereka tahu bahwa hidup adalah tentang Tuhan. Bukan hidup itu tentang dirinya, tetapi ia menghayati bahwa hidup itu adalah Tuhan. Cara hidup orang-orang percaya itu mengajari kepada kita semua bahwa penderitaan dan tantangan hidup bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi dengan sabar dan percaya bahwa Allah memelihara kita. Karena itulah Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia, tetapi berdoa untuk murid-muridnya. Mengapa ia berdoa untuk murid-muridnya? Supaya orang percaya tetap menjadi satu, sama dengan kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab hidup orang percaya adalah hidup tentang Tuhan. Dan tantangan yang terbesar bagi hidup manusia adalah saya kepengin hidup untuk diriku sendiri. Sementara penghayatan hidup itu tentang Tuhan. Tantangannya adalah manusia seringkali hidup kita itu adalah tentang diri kita sendiri. Maka dari itu banyak orang yang melakukan segala sesuatunya di tengah-tengah penderitaan itu adalah bagaimana dirinya bisa lepas dari derita itu untuk dirinya sendiri, tetapi bukan untuk Tuhan. Hal itu mengandung maksud bagi orang-orang dunia. Hidup adalah tentang dirinya sendiri. Keinginannya sendiri menjadi Tuhan di dalam hidup mereka. Bagi kita, hidup adalah tentang Tuhan. Apa saja yang ada pada diri kita, pikiran kita, waktu kita, harta kita, kesehatan kita, bahkan sekalipun kita berada dalam penderitaan, seharusnya kita pakai untuk tujuan bagi Tuhan. Ketika kita hidup dalam suasana penderitaan di era COVID-19 ini, pasti kita semua ingin memahami bahwa hidup itu adalah tentang diri kita. Bagaimana kita bisa lepas diri kita, tidak tahu orang lain,
menderita apa tidak. Tapi yang penting adalah dirinya sendiri itu bisa lepas dari penderitaan ini. Inilah Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya ketika berada dalam penderitaan. Jangan sampai memikirkan pada diri sendiri, karena hidup itu adalah berbicara tentang Tuhan. Sebagai orang percaya, baik secara pribadi maupun persekutuan, tidak akan pernah lepas dari segala penderitaan yang ada. Ada hal-hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam menghadapi penderitaan itu, yaitu bersabar, bertekun dalam doa, dan percayalah Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan penderitaan itu melebihi dari kekuatan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap bertahan. Amin. Saat teduh untuk kita bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama, mari kita sambut dengan sukacita melalui pujian Kidung Jemaat 453, dinyanyikan bait 1, 2, dan 3.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini bersama-sama dengan umat percaya yang ada di muka bumi ini, kita selalu ingat dan kita selalu perbaharui iman percaya kita melalui pernyataan pengakuan iman rasuli. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan dengan landasan firman yang demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berdasarkan sabda tersebut, marilah kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 264. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua.
Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah bersama-sama kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita juga menyerahkan persembahan ini dalam doa. Di akhir doa syafaat kita akhiri bersama-sama doa Bapa kami yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kekuatan dan kehidupan kami yang abadi, yang kami puji dan kami muliakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan kekuatan dalam Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, saat ini kami bersama-sama dapat melakukan ibadah. Kehadiranmu telah menuntun dalam peribadatan ini, melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarkanlah kami masing-masing dapat melakukan atas firman-Mu di tengah-tengah penderitaan ini. Biarkanlah kami tetap bertekun, bersabar ketika kami menghadapi penderitaan. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu. Biarkanlah kami masing-masing boleh melakukan dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Kami juga mohon pertolongan-Mu di tengah-tengah penderitaan yang sedang dialami oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia karena adanya pandemi COVID-19 ini yang meluluh lantahkan dan melemahkan banyak sektor hingga menjadikan kami semua berada dalam penderitaan tersebut. Kami sadar bahwa Engkau sangat memperhatikan, Engkau mengetahui apa yang dialami oleh manusia dalam dunia ini. Berikan kepada kami hati yang bertekun, hati yang berharap kepadamu, hati yang bersabar dalam menghadapi segala sesuatu, agar segala sesuatunya boleh berlalu karena pertolongan dan karya serta pekerjaan-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan seluruh komponen masyarakat yang ikut bersama-sama berjuang untuk membasmi bahkan mencegah tersebarnya virus corona ini. Perlindungan dan penyertaan-Mu senantiasa ada, sehingga segala sesuatunya boleh berlalu hanya karena pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu dalam menjalankan tugas dan panggilannya di tengah-tengah dunia dalam suasana yang penuh dengan penderitaan ini. Biarkanlah kegiatan yang selama ini sudah dicanangkan tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sangat memperhatikan kami. Bahkan Engkau selalu membawa kami agar kami tidak lepas dalam sebuah persekutuan dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh perangkat gereja-Mu yang telah Tuhan panggil untuk ikut ambil bagian dalam menjalankan tugas panggilan dan pelayanan. Semua anggota majelis jemaat-Mu Engkau melindungi, Engkau memberkati setiap pekerjaan maupun pelayanannya. Bapa, kami juga menyerahkan kepadamu warga jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam membangun sebuah persekutuan. Sudah sekian lama kami tidak bisa beribadah secara bersama-sama. Namun keterpisahan ini tidak menjadikan kami pisah dengan Engkau, tetapi semakin menjadikan kami lebih dekat dengan-Mu melalui ibadah yang kami lakukan di rumah masing-masing. Kami percaya karya-Mu sedang berlangsung. Ajarkan kami untuk bersabar menanti karya dan pekerjaan. Kami juga menyerahkan warga jemaat Tuhan yang berdampak dari COVID-19 ini, yang karena kehilangan pekerjaannya, yang karena usahanya harus ditinggalkan.
karena harus menerima pengurangan tenaga kerja, karena penghasilan yang harus berkurang. Bapa memberikan kesabaran bagi mereka. Biarkanlah kuat kuasa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah penderitaannya, agar apapun yang dialami hanya berharap akan pertolongan dan tuntunan Tuhan. Bagi saudara kami yang saat ini mengalami penderitaan karena sakit, baik sebab karena corona ataupun sakit yang lain, di tengah-tengah penderitaan tersebut, kami mohon Tuhan memberikan perlindungan dan penguatan, bahkan kesabaran dalam menanti atas jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur padamu jikalau Tuhan telah memberikan berkat kepada kami bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinannya. Penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa ada. Engkau boleh menambahkan hikmat supaya menghayati karunia berkat Tuhan ini semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sudah kehilangan pengharapan. Kiranya Bapa menumbuhkan pengharapan dalam hati mereka. Hanya padamu saja kami boleh berserah. Demikian pula kami mengucap syukur kepada Engkau atas hikmat kekuatan yang Engkau berikan kepada pemerintahan bangsa kami Indonesia. Mulai presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT maupun RW. Perlindungan dan penyertaan Tuhan Kau nyatakan, sehingga dalam menjalankan tugas panggilan sebagai pemimpin bangsa, dapat membawa kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik. Keadilan serta kemakmuran boleh terwujud. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami berada dalam penderitaan, kami meyakini dan menghayati berkat-berkat-Mu tidak pernah berhenti. Hari ini kami mengambil sebagian dari berkat-Mu, kami serahkan kepada Engkau melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan agar setiap persembahan yang kami serahkan kepadamu berkenan dan berguna bagi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang mengelola maupun yang menggunakan persembahan tersebut, biarkanlah Engkau menyertai dan memberikan hikmat supaya dapat menggunakan dan mengelola memiliki roh takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan rancangan-rancangan kami, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Berkatilah Tuhan, agar rencana kami dapat berjalan karena tuntunan dan penyertaan-Mu sendiri. Demikian Tuhan, seru doa dan ucapan syukur kami hanya kami pinta dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa.
Jemaat kami undang berdiri. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita, bekerjalah dengan setia. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Kidung Jemaat 457 dinyanyikan bait yang pertama. Anugerah, damai, dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus yang melampaui segala akal, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, demikian jalannya ibadah pada saat ini. Mudah-mudahan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama sungguh dapat meresap di dalam hati kita masing-masing dan dapat kita wujudkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap bersabar dan tekun dalam berdoa. Akhir kata, kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Amin.